Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarningrum Putri Sudiana, NIM P00341022009, jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Kendari. Baik, pada video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengambil darah kapiler. Dalam hal ini, pengambilan darah kapiler untuk pemeriksaan gula darah. Sebelum saya masuk cara pengambilan darah kapiler, saya akan menjelaskan mengenai teori pengambilan darah kapiler terlebih dahulu. Pengambilan darah kapiler pada orang dewasa yaitu pada bagian ujung jari atau anak daun telinga. Dapat juga diambil pada bagian tumit atau ibu jari kaki, khusus pada bayi dan anak. Bagian tubuh yang akan diambil darahnya tidak boleh memperlihatkan adanya gangguan peredaran darah, seperti vasokonstriksi atau pucat, vasodilatasi yang disebabkan oleh radang atau trauma, dan kianosis setempat. Bagian jari tangan yang akan diambil darahnya adalah jari tengah atau jari manis. Hindari pengambilan darah pada jari telunjuk atau ibu jari tangan yang terinfeksi, misalnya paronychia. Pada pengambilan darah kapiler menggunakan metode finger stick, yaitu melakukan penusukan pada bagian ujung jari secara aseptis untuk mendapatkan sampel darah kapiler untuk pemeriksaan. Selanjutnya, cara pengambilan darah kapiler. Yang pertama, lakukan komunikasi pada pasien. Jelaskan kepada pasien alasan pengambilan darah yang akan dilakukan, serta pemeriksaan apa yang dilakukan dengan sampel darah tersebut. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Sekarningrum. Saya petugas laboratorium yang akan melakukan pengambilan darah kapiler untuk pemeriksaan tes gula darah. Sebelum itu, Ibu, bolehkah saya meminta identitas Ibu? Boleh. Baik, Ibu, mohon maaf, nama Ibu siapa? Nama saya Elvira, Umur Ibu berapa? 30 tahun, Alamat Ibu di mana, Bu? di Jalan Samratulangi. Baik, Ibu, saya ulanginya, nama Ibu Elvira, umur Ibu 30 tahun, dan alamat Ibu di Jalan Samratulangi. Baik, Ibu, sebelumnya saya mau bertanya Ibu, apakah Ibu pernah melakukan tes gula darah? Belum sama sekali. Oh, baik, Bu, saya akan menjelaskan sedikit. Tes gula darah ini Ibu akan diambil di darah kapiler pada jari manis atau jari tengah itu. Ibu sudah bersedia, Bu? Bersedia. Baik, Ibu, silakan ulurkan tangannya, Ibu. Yang kedua, bacalah doa sebelum pengambilan darah. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang digunakan: handscoon, strip gula, kapas alkohol dan kapas kering, isi touch, blood lancet, dan autoclick. Tempatkan pasien pada posisi yang nyaman agar pasien merasa nyaman saat dilakukan sampling. Siapkan autoclick holder yang sudah diisi blood lancet. Selanjutnya, pilih daerah tusukan. Pilihlah salah satu bagian ujung jari manis atau jari tengah. Kemudian, pijat jari dari pangkalnya, kemudian berhenti kurang lebih 1 cm dari daerah yang akan ditusuk, atau hampir ke ujung jari tetapi tidak pada ujung jari. Lalu, ditekan dengan jepitan ibu jari dan jari telunjuk sehingga permukaan jari menegang. Ibu mau pengambilan darah kapilernya di jari manis atau jari tengah? Jari manis. Baik, Bu. Lakukan desinfeksi dengan mengusapkan kapas alkohol 70% pada daerah tusukan dengan gerakan searah. Tunggu hingga kering dan tidak boleh ditiup. Tempatkan lancet atau lubang autoclick di tengah ujung jari sambil ditekan sedikit, lalu tekan tombol yang ada pada autoclick, sesuaikan pada kedalaman jarumnya. Permisi, Ibu. Usap darah yang pertama kali keluar dengan kapas kering dan tetesan berikutnya baru bisa digunakan untuk pemeriksaan.
Selanjutnya, letakkan tetesan darah berikutnya pada strip glukosa yang telah disiapkan. Selanjutnya, tutup luka tusukan dengan menggunakan kapas kering agar perdarahan berhenti. Baik Ibu, boleh dipegang kapasnya Bu? Yang terakhir, buka lanset, kemudian tusukan pada tutup lanset agar kita tidak terkontaminasi dengan sampel tersebut. Baik Ibu, untuk pengambilan darah kapiler pemeriksaan gula darah telah selesai. Terima kasih atas kunjungannya, semoga sehat selalu Ibu. Terima kasih. Baik, itulah tadi cara pengambilan darah kapiler. Adapun kesalahan yang mempengaruhi pengambilan darah kapiler yang harus kita hindari yaitu 1. Cara penusukan jari yang tidak terlalu dalam sehingga jari harus ditekan-tekan menyebabkan darah bercampur dengan cairan intestinal dan darah akan menjadi encer. Yang kedua, saat penusukan masih ada sisa alkohol 70% yang belum kering. Dan yang ketiga, tetesan darah pertama tidak dibersihkan dengan tisu terlebih dahulu. Inilah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang perlu kita hindari. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.